dari rumah kami yang diberkati di Lembah Pujian Denpasar. Kami berdua mengucapkan kepada semua saudara, have a blessed Christmas and a blessed New Year 2021. The year of reproduction. Tuhan berikan pada kalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom ya. Ini luar biasa, kita berbeda hampir 15 jam. Tetapi di teknologi ini kita dipersatukan. Itu membuktikan kalau Tuhan kita Jehovah Shammah. Tuhan yang maha hadir di mana-mana ya. Baik. Nah, hari ini tema Natal seluruh rock di seluruh dunia pada tahun 2020 adalah The Son ya, atau putra, sang putra. Nah, kalau kita berbicara tentang sang putra, maka yang pertama kita berbicara tentang kemampuan atau daya ya. Satu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang putra gitu. Yang kedua, waktu kita berbicara tentang sang putra, maka kita berbicara tentang otoritas. Otoritas itu artinya kuasa untuk melakukan sesuatu yang khusus. Saya percaya tugas khusus ini sebelum dan sesudah Yesus lahir, hanya Dia yang mampu melakukannya. Tidak ada laki-laki manapun di dunia ini yang sanggup melakukan misi yang dilakukan Yesus bagi kita. Jadi kalau kita berbicara sang putra, maka yang pertama kita bicara tentang daya atau kemampuan. Yang kedua, waktu kita berbicara sang putra, maka kita berbicara otoritas atau kuasa untuk melakukan sesuatu yang khusus. Nah, yang ketiga, kalau kita berbicara tentang sang putra, maka kita berbicara tentang kepercayaan atau satu tanggung jawab yang istimewa. Ya, jadi Yesus adalah satu-satunya manusia dalam tanda kutip 100% manusia, 100% Tuhan yang memiliki tanggung jawab yang sangat spesial dengan datang ke dunia ini di kota Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Nah, hari ini secara subtema saya akan memberikan kepada saudara satu fondasi, satu landasan, ya, satu dasar yang sangat sederhana, khususnya di situasi akademi corona ini, ya, yang diubah menjadi Pak Arifin di akhir tahun ini menjadi revival corona atau corona revival. Saya percaya ini waktunya di mana kita akan bangkit di tengah-tengah situasi yang sulit karena kemampuan dan kuasa Tuhan kita tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nggak cuma ada di Indonesia, saudara. Di Amerika setiap hari itu lebih dari 200.000 orang yang terkena COVID. Dan saya tinggal di state California yang menduduki peringkat pertama, di mana provinsi yang terbanyak di Amerika. 3 hari yang lalu 64.000 orang dalam satu hari. Wah, Anda bisa bayangkan itu. Rasanya tidak masuk akal ya. Tetapi sekali lagi, kalau kita masih sehat hari ini, kita sadar karena perbuatan Sang Putra yang luar biasa kepada kita dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, saya akan memberikan subtema kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ada 7 makna Natal yang sesungguhnya dalam hidup kita. Bahwa ternyata Natal itu tidak identik dengan pesta. Nanti Anda akan tahu bahwa Natal itu jauh lebih besar daripada lagu Jingle Bells. Anda akan tahu bahwa ternyata Natal itu jauh lebih besar dan istimewa dari gemerlap lampu, ya, atau sebuah panggung yang spektakuler. Tapi ternyata Natal memiliki arti yang sangat dalam dan sangat luas. Dan saya berdoa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Anda tidak kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Amin. Ada 7 makna Natal yang sesungguhnya. Masing-masing 5 menit, lalu 30 menit mungkin kita akan selesai, atau 35 menit. Ya, saya pengkhotbah spesialis 30 menit. Ya. Yang pertama, mari kita lihat.
7 makna Natal yang sesungguhnya. Yang pertama adalah Natal adalah pengorbanan. Saya ulangi lagi. Natal adalah sebuah pengorbanan. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya," dikatakan setiap orang yang percaya. Kasih Yesus memang untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur bahwa Anda dan saya termasuk golongan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, Natal adalah pengorbanan. Umat yang dicintai Tuhan. Ada minimal 3 pengorbanan yang luar biasa yang terjadi pada peristiwa Natal. Yang pertama adalah persembahan dari orang Majus yang menggambarkan itu pengorbanan yang terbaik, pemberian yang terbaik. Saya percaya kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, orang Majus sudah memberikan yang terbaik, harusnya saya dan saudara pun akan belajar untuk memberi yang terbaik. Amin. Yang pertama, pengorbanan dari orang Majus. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang Natal, maka kita tidak bisa lepas dari pengorbanan seorang yang bernama Yusuf dan istrinya yang bernama Maria. Yusuf dan Maria mengambil keputusan untuk berkorban, merawat bayi Yesus seperti anak mereka sendiri. Sekalipun bayi Yesus bukan anak kandung mereka, sebab Yesus adalah anak yang dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi Yusuf dan Maria melakukan satu korban yang luar biasa. Dia memelihara bayi Yesus seperti memelihara anaknya sendiri. Peristiwa berkorban yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah, kalau kita berbicara pengorbanan, maka Anda harus percaya bahwa Natal adalah kado yang terindah yang diberikan Tuhan kepada dunia ini. Amin. Natal adalah saat yang terbaik di mana kita bertanya kepada Tuhan, persembahan terbaik apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Biasanya Bapak Ibu, kalau Natal seperti ini, pertanyaan kita adalah kado apa yang kita akan terima. Sesuatu yang baik apa yang dapat kita terima dari orang lain ataupun dari Tuhan. Saya ingatkan saudara, Tuhan sudah memberi Yesus yang terbaik kepada kita. Dan Natal adalah sebuah momentum di mana kita harus mengganti pertanyaan kita. Kalau biasanya kita tanya apa yang kita terima, sekarang mari kita bertanya kepada Tuhan dan bertanya kepada diri sendiri, persembahan terbaik apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Amin. Roma berkata pada Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau hidup Bapak Ibu berubah, maka sudut pandangmu berubah. Kalau hidup Bapak Ibu berubah, maka dompetmu berubah. Kalau hidup saudara berubah, maka cara pandang kita kepada sesama akan berubah. Sebab ternyata Natal yang pertama artinya adalah Natal adalah sebuah pengorbanan. Amin. Allah tidak butuh uang saudara. Tuhan hanya butuh hidup yang Anda serahkan kepada Tuhan. Karena kalau hidupmu berubah, maka semuanya akan berubah dalam hidup kita ke arah yang lebih baik. Haleluya. Amin. Yang pertama, Natal adalah sebuah pengorbanan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Natal adalah solidaritas. Saya ulangi lagi. Yang kedua arti Natal adalah solidaritas. Saya akan terangkan apa nanti arti solidaritas itu. Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 sampai 23. Saya baca untuk Bapak Ibu sekalian. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia melahirkan seorang anak laki-laki
Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Haleluya. Bapak Ibu tahu apa artinya solidaritas? Solidaritas itu artinya adalah pengertian dan kepedulian. Tadi dikatakan akan lahir seorang anak bagimu. Dan yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi artinya solidaritas adalah ada pengertian dan kepedulian, saudara. Maksudnya begini, pengertian itu adalah keputusan sadar yang kita ambil. Tetapi kepedulian itu artinya adalah sebuah tindakan yang nyata kepada sesama kita. Umat yang dicintai Tuhan, kasih tidak pernah punya nilai apa-apa sebelum Anda membaginya kepada orang lain. Amin. Saya ulangi lagi. Kasih tidak pernah punya nilai apa-apa sebelum kita membaginya kepada orang lain. Jadi, Natal adalah sebuah momentum di mana kita sadar bahwa arti kehidupan kita adalah untuk berbagi. Hidup saudara tidak untuk saudara nikmati sendiri. Saya percaya di luar sana ada banyak orang yang akan meniru perbuatan baik kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kekristenan bukan hidup yang berfokus kepada diri sendiri. Tetapi Natal adalah sebuah bukti bahwa Tuhan di dalam diri Yesus memberikan pelajaran kepada kita bahwa kekristenan itu bukan kehidupan yang egois dan yang berpusat pada diri sendiri. Natal adalah solidaritas. Natal adalah momentum di mana Anda mulai memikirkan sesama kita dan berbuat sesuatu yang baik untuk sesama kita. Dimanapun Anda ditempatkan, dimanapun Anda berada, tugas kita adalah menjadi terang bagi lingkungan di sekitar kita. Haleluya. Ingat perkataan ini baik-baik Bapak Ibu. Kasih tidak pernah punya nilai apa-apa sebelum Anda membaginya kepada orang lain. Amin. Yang pertama, Natal adalah sebuah pengorbanan. Yang kedua, Natal adalah solidaritas. Nah yang ketiga Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Natal adalah kesederhanaan. Saya ulangi lagi. Natal adalah kesederhanaan. Lukas 2 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh saya baca untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Demikian pula Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Jadi pada waktu itu semua orang yang hamil harus mendaftarkan diri supaya mereka dapat fasilitas waktu mereka melahirkan. Nah, ayat 6 berkata, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Dibungkusnya dalam lampin dan dibarungkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yesus itu lahir di perjalanan. Yusuf dan Maria tidak sempat mendaftarkan diri sehingga tidak ada tempat yang layak untuk Yesus dilahirkan. Maka dengan sangat terpaksa dan tidak ada tempat yang baik kecuali palungan menjadi pilihan yang terbaik. Dan Yesus terbungkus dalam kain lampin. Saudara orang Malang atau orang Jawa Timur tentu tahu artinya kain lampin. Saudara tahu artinya kain lampin? Itu bahasa Inggrisnya gombal mukio. Jadi kain lampin itu kain yang sangat kotor Bapak Ibu. Kain yang tidak steril sama sekali.
Dan saya percaya Anda tidak punya pengalaman melahirkan bayi Anda seperti Tuhan Yesus dilahirkan. Kalau ada bayi yang lahir seperti Tuhan Yesus zaman sekarang Bapak Ibu, sebelum lahir sudah kena tetanus duluan. Karena terbungkus dalam kain lampin, lahir di palungan. Jadi Natal adalah peristiwa yang sangat sederhana. Nah, yang ketiga, maka arti Natal adalah kesederhanaan. Nah, dengarkan ini umat yang cintai Tuhan. Sederhana itu bukan miskin. Saya ulangi lagi ya. Sederhana itu bukan miskin. Tapi sederhana adalah sebuah keputusan supaya kita bisa lebih fokus kepada hal-hal yang lebih penting dan lebih esensial. Saya ulangi lagi, saudara. Sederhana itu bukan miskin. Tapi sederhana adalah sebuah keputusan supaya kita bisa lebih fokus kepada hal-hal yang lebih esensial. Menjadi Kristen bukan berarti Anda harus bermewah-mewah. Walaupun menjadi Kristen bukan berarti Anda harus berkekurangan. Anda juga tidak perlu pura-pura miskin jadi orang Kristen. Amin. Ada orang kaya pura-pura miskin, Bapak Ibu. Itu namanya jongkok di atas bukit. Itu namanya duduk di atas gunung, saudara. Menjadi Kristen tidak harus bermewah-mewah. Tetapi menjadi Kristen, Anda juga tidak harus berkekurangan. Tapi menjadi Kristen artinya, dengar ini baik-baik, berpadan apa yang ada. Anda harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Anda harus bisa membedakan mana yang esensial dan mana yang dekorasi. Anda harus bisa membedakan mana prinsip dan mana yang pilihan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, saudara. Nah ini sorry nih, maafkan saya ya. Sepertinya, ini nggak semua wanita sih, tapi laki-laki juga banyak. Tapi nampaknya wanita itu didesain untuk hidup tidak cukup satu tas. Ini nggak di sini ya, tidak di Malang, di sini yang banyak. Kalau di Malang baik-baik. Rasanya kalau murid Tuhan Yesus 12, maka tasnya juga harus 12. Kalau Anda sudah punya model yang sama, Anda akan minta gini, mereknya yang berbeda. Aku modelnya sudah punya Pak yang sama, tapi mereknya harus lain. Kalau nanti model dan mereknya sama, Anda minta warnanya yang berbeda. Yang kuning aku belum punya Pak. Yang orange aku belum punya. Nah gitu. Nanti kalau modelnya sama, mereknya sama, warnanya sama, Anda akan minta kalau bisa bahannya yang berbeda. Aku bahan yang itu belum punya. Yang wanita katakan amin. Oh salah ya. Atau yang suami katakan aduh. Nah, Bapak Ibu, Natal adalah sesuatu yang sederhana. Saudara, pernah nggak Anda punya pengalaman? Coba Anda buka almari baju saudara. Anda baru sadar kalau ternyata ada banyak baju yang pernah kita beli. Ya, Anda kalau buka almari itu bajunya banyak banget. Tapi sadar nggak ternyata gini, hanya itu saja yang kita pakai. Pernah rasa gitu nggak saudara? Bajuku ini banyak tapi kok hanya itu saja yang kita pakai. Saudara, setiap minggu kami departemen musik di Amerika ini suka bicara dress code ya. Seragamnya apa minggu depan. Saya merasa bahwa saya memiliki banyak pakaian. Tapi tiap kali mereka minta dress code, saudara, saya tidak selalu punya, saudara. Dan banyak yang tidak punya. Minggu kemarin mereka minta baju garis-garis. Saya nggak punya baju garis-garis. Kurang kreatif belanja, bajunya cuma warna putih sama hitam saja. Tapi apakah saya harus membelinya? Tidak harus, saudara. Amin. Anda tidak perlu menangis hanya untuk baju baru, sweater baru, atau sepatu baru di malam Natal.
hemat air mata saudara untuk sesuatu yang lebih esensial. Karena Natal adalah kesederhanaan. Amin. Jadi kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan Tuhan kita tidak pernah berjanji memenuhi segala keinginan kita. Yang Tuhan janjikan, Dia berjanji memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang pertama, Natal adalah sebuah pengorbanan. Yang kedua, Natal adalah sebuah solidaritas. Yang ketiga, Natal adalah kesederhanaan. Nah, yang keempat, perhatikan ini baik-baik. Natal adalah universalitas. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Natal adalah universalitas. Apa artinya? Mari saya baca Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Yesus lahir bukan untuk satu bangsa tertentu. Yesus lahir untuk semua bangsa. Juru selamat datang bukan untuk satu warna kulit tertentu. Tapi Yesus datang untuk semua suku, untuk semua kaum, dan semua bahasa. Katakan amin. Jadi Natal artinya adalah universalitas. Artinya kelahiran Yesus bukan milik suku bangsa tertentu. Tetapi kelahiran Yesus adalah milik semua orang. Sampai kapanpun kita akan tetap memberitakan bahwa Yesus lahir bagi dunia ini. Amin. Ada lagu berkata begini, kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus. Yesus lahir untuk semua suku, untuk semua kaum, dan semua bahasa. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Sampai seluruh kota Malang, seluruh Jawa Timur dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yang keempat, Natal artinya adalah universalitas. Yang kelima, saudara, cepat ya. Yang kelima, Natal artinya adalah sukacita besar. Katakan bersama saya, sukacita besar. Kalau Anda bisa pencet jempol di situ, pencet jempolnya atau tepuk tangan di situ. Natal adalah sukacita besar. Nah, kayak Pak Andreas tuh. Nah, gitu ya. Wah, ada Rock Malang juga, Pak Sugiarto ya. Jadi yang kelima adalah Natal adalah sukacita besar. Saya baca untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan bagimu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkuk dengan lampin. Dan yang terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar. Sekali lagi saya katakan, sejumlah besar para tentara sorga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, umat yang dicintai Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Natal adalah sukacita besar. Nah, ini penting ini. Sukacita tidak ada hubungannya dengan party. Sukacita tidak ada hubungannya dengan pesta. Anda tidak perlu pergi ke nightclub untuk merayakan Natal. Anda tidak perlu makan dan minum untuk merayakan Natal.
Karena sukacita itu tidak ada hubungannya dengan pesta. Tetapi sukacita itu hubungannya erat dengan ucapan syukur. Amin. Jadi sukacita itu tidak ada hubungannya dengan pesta. Tetapi sukacita itu berhubungan erat dengan sikap hati dan bersyukur kepada Tuhan. Betapa Yesus itu baik buat kita. Bapak Ibu, ada cerita anekdot di Indonesia. Kalau malam Natal begini, itu di Sulawesi Utara dan di Sumatera Utara itu semua babi-babi bersembunyi. Mukanya pucat semua. Karena mereka tahu kalau malam Natal mereka mau disembelih dan dipanggang. Bapak Ibu, Anda tidak perlu makan dan minum. Anda tidak perlu euforia yang berlebihan. Karena Natal itu adalah sebuah sukacita besar. Artinya ekspresinya adalah ucapan syukur. Amin. Sukacita berhubungan erat dengan sikap hati dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan terima kasih betapa Yesus itu baik buat saya, Bapak Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Yang kelima, Natal artinya adalah sukacita besar. Yang keenam, ya, last two, ya, dua yang terakhir. Yang keenam, mari kita lihat. Nah, Natal adalah sebuah penggenapan. Saya ulangi lagi, Natal adalah sebuah penggenapan. Umat yang dicintai Tuhan. Natal adalah pembuktian kalau kasih Tuhan kepada dunia ini tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada saya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tuhan selalu memegang janjinya. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun sebelumnya. Dan itu membuktikan kalau Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. He never leave us. He never forsake us. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau sedikit pun. Namanya Immanuel, Tuhan yang menyertai kita semua sampai akhir zaman. Di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah situasi corona akademi, di tengah-tengah situasi yang sulit sedang yang melanda dunia ini, saya percaya berita Natal akan menyejukkan kita semua. Immanuel, Tuhan yang menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini mengingatkan saudara, kalau kita tidak hidup dari janji manusia, saudara tidak hidup dari khotbah manusia, kita hidup oleh janji firman Tuhan yang iya dan amin. Haleluya. Yang keenam, Natal adalah sebuah penggenapan. Saya percaya ada begitu banyak yang sudah Tuhan janjikan kepada hidup kita. Dan saya percaya cepat atau lambat, semua janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Yang pertama, Natal adalah sebuah pengorbanan. Yang kedua, Natal adalah solidaritas. Yang ketiga, Natal adalah kesederhanaan. Yang keempat, Natal adalah universalitas. Artinya Yesus datang untuk semua dunia. Universal untuk semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Yang kelima, Natal adalah sukacita besar. Yang keenam, Natal adalah penggenapan. Yang terakhir, Bapak Ibu, Natal adalah kemenangan. Amin. Saya ulangi lagi. Natal adalah kemenangan. Saya baca satu ayat untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Lukas 1 ayat yang ke-50 sampai 54. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dan perbuatan tangannya. Mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Wow, haleluya. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya dan ia
mengingat rahmat-Nya. Kalau dia mengingat bangsa Israel, maka dia akan mengingat Bapak Ibu, saya dan saudara sekalian. Yang ketujuh, Natal adalah kemenangan. Kemenangan terhadap apa, Bapak Ibu? Natal adalah kemenangan kita terhadap belenggu dosa yang mengikat kita. Jadi sekali lagi, kemenangan tidak ada hubungannya dengan pesta. Tetapi kemenangan adalah hubungannya dengan kita declare, kita proklaim, kita bersaksi bahwa kita sudah menang dari dosa. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kalau Anda punya Alkitab yang berbentuk buku, jadi kalau Anda masih punya Alkitab yang bentuknya buku, itu ada kitab terakhir dalam perjanjian lama, itu namanya kitab Maleakhi. Setelah kitab Maleakhi, itu ada yang namanya kitab Matius. Itu kitab pertama dalam perjanjian baru. Nah, jarak antara kitab Maleakhi dan kitab perjanjian baru, itu kalau dalam buku Alkitab saudara, itu ada lembaran yang sengaja dikosongkan. Yaitu bukan salah cetak, Bapak Ibu. Ada lembaran yang sengaja dikosongkan antara kitab Maleakhi dan kitab Matius. Anda tahu itu disebut orang masa apa, saudara? Itu disebut orang masa kegelapan. Itu lamanya 400 tahun, saudara. 10 generasi. Di mana Tuhan tidak pernah lagi berbicara kepada manusia. Manusia menjadi begitu jahat. Tidak ada lagi firman Tuhan. Tetapi Natal mengubah masa kegelapan itu menjadi terang benderang yang luar biasa. Nah begini, Natal mengembalikan apa yang hilang dalam diri kita. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Natal mengembalikan apa yang hilang dalam diri kita. Apa yang hilang dalam diri kita, saudara? Sebelum Yesus lahir. Yang hilang adalah tujuan hidup. Sebelum Yesus lahir, kita nggak punya tujuan hidup. Kita purposeless. Kita nggak punya mimpi tentang hari esok untuk anak-anak kita. Tapi karena Yesus lahir, maka ada hari esok untuk anak-anak kita. Tujuan hidup kita dikembalikan kembali oleh Tuhan, yaitu untuk sempurna dan sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang hilang dalam diri kita, saudara? Namanya kingdom culture, budaya kerajaan. 400 tahun itu masa kegelapan. Manusia menjadi garang, pemfitnah, jahat luar biasa. Kelahiran Yesus mengembalikan budaya kerajaan Allah kembali kepada kita. Amin. Apalagi yang hilang, Bapak Ibu? Yang hilang adalah warisan, saudara. Sebelum Yesus lahir, hari esok kita hari esok yang suram. Dosa begitu sulit untuk kita kalahkan. Tetapi karena Yesus lahir, maka kita memperoleh warisan, keselamatan, kehidupan yang luar biasa. Di dalam Yesus, jiwamu diselamatkan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu tahu apa yang hilang yang dikembalikan oleh Tuhan. Namanya fellowship, saudara. Sebelum Yesus lahir, hubungan manusia dan Tuhan terputus bertahun-tahun lamanya. 400 tahun manusia kehilangan tuntunan. Hidup dalam kegelapan. Tetapi kelahiran Yesus mengembalikan fellowship. Hubungan yang terputus dikembalikan lagi oleh Tuhan kita. Dan malam ini Anda dan saya diizinkan memanggil Tuhan kita. Ya Aba, ya Bapa. Jadi Tuhan bukan lagi jauh di sana. Tetapi Tuhan tinggal di dalam hati kita masing-masing. Dia lebih dekat dari baju yang ada di badan kita masing-masing. Karena Natal mengembalikan apa yang hilang dalam diri kita. Mari saya bernubuat untuk saudara sekalian. Kalau hartamu dicuri oleh orang dunia, Tuhan akan kembalikan 7 kali lipat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal. Happy Blessed Christmas. Selamat menjelang tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Sugiarto, kita akan berdoa terlebih dulu bersama-sama. Izinkan saya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dari tempat ini Tuhan,
Hamba melepaskan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Tuhan perjanjian kami atas umat-Mu. Bahkan apa yang hilang akan Tuhan kembalikan kembali. Warisan rohani, kesembuhan, keselamatan, hari depan yang penuh harapan akan dikembalikan oleh Tuhan untuk anak cucu-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan-Mu, pengharapan kita sungguh-sungguh ada dan tidak akan pernah mengecewakan. Bahkan apa yang tidak pernah Anda lihat, Anda duga, Tuhan sediakan bagi kita. Karena Yesus sudah lahir dan kita menang dari maut dan belenggu dosa. Aku lepaskan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.